Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Pak Ketua nih, Pak Adi nih. Saya mau nanya nih, keren banget ini kafe ini. Nih, gimana nih Pak Adi bisa punya posko sekeren ini nih Pak Adi? Boleh diceritakan nggak Pak Adi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah waktu itu saya ada bincang-bincang sama Ustadz Faisal sama Sang Alam mengenai bagaimana kita mempunyai suatu posko untuk pergerakan Anies Presiden. Gitu loh. Kalau kita nggak punya posko, waktu itu poskonya itu di rumah saya. Cuman kalau di rumah kan kadang-kadang suka gimana lah ya, nggak ada luasa. Langsung saya posting di grup. Berapa jam kemudian disambut sama Kak Ijun, pemilik cangkir kopi ini. Dia bilang di rumah saya, di tempat saya di Sangkop, pas kebetulan Sangkop itu kosong. Nah, alhamdulillah pada saat itu pun juga Mbak Ijun langsung membersihkan ini. Hari Sabtunya atau hari Minggunya kita peresmian di sini. Itu awal muasalnya kenapa ada pos komando relawan Anies Baswedan di Kemang Pratama ini. Dari sebenarnya bintang saya Mang Ustadz Faisal sama Alang, terus kita cari, alhamdulillah disambut sama Mbak Ijun. Itu aja dari yang saya informasikan. Oke, kalau ini kan berarti sudah punya posko ini kan. Nah, kira-kira nih jadwal ke depan atau kegiatan ke depan atau mau diapakan ini? Sudah punya posko keren ini Pak Adi, mau diapakan ini? Kalau biarkan begitu aja kan nggak lucu gitu. Kira-kira Pak Adi punya konsep atau gagasan yang akan direalisasikan melalui posko ini? Kalau gambaran saya ya, giroh, punten maaf aja, ini giroh relawan Anies yang sekarang ini beda dengan girohnya waktu itu zaman SBY. Yang sekarang ini benar-benar sangat-sangat redup gitu. Kita bagaimana caranya kita menimbulkan giroh perjuangan untuk Anies bisa menjadi capres. Sekarang ini capres kan, baru calon. Nah itu tujuan seperti itu aja. Alhamdulillah sambutan dari teman-teman ini baru kedua kali ya kita ini. Alhamdulillah sambutan dari teman-teman ini cukup baik. Cuman punten lagi sambutan dari teman-teman relawan Kemang Pratama yang harus kita berjuang, harus sabar gitu loh. Kita bolak-balik posting, ngajak segala macam. Cuman segelintir orang aja ya seperti ini. Cuman saya, Ketua Ari semua sama Pak Herman semuanya tidak akan menyerah. Kita harus tetap berjuang dengan sabar mengajak. Ya. Itu aja. Mungkin Pak Herman punya unek-unek yang bisa untuk memaksimalkan gerakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa terhormat ya. Berapa lama meninggalkan Kemang? 2 bulan aja Pak Adi ya. Ya. Pas mau serah terima saya diundang tanggal 21 jam 10.30. Saya hadir. Meskipun Pak Yudi saya umur menjalani 71 tahun. Tapi semangat. Kalau bicara sama Pak Agung sama lah umur saya. Seakan-akan gitu. Jadi semangat saya masih punya. Nah, saya memandang posko ini penting. Nah, setelah saya menghadirin, saya punya ide. Saya usulkan sama Pak Adi supaya posko ini diisi secara maksimal. Di samping tempatnya dan lokasinya strategis yang representatif. Sayang, menurut Pak Yadi sendiri sih. Tadi juga keren katanya kan ya. Nah, ini agar setiap materi rapat itu terprogram.
tidak itu saja, nanti berkelanjutan, berserial. Alhamdulillah hari ini tercapai. Nah, jadi semangat saya, Anies, kenapa perlu Anies jadi presiden? Itu adalah kebutuhan bangsa Indonesia. Menurut saya, pendapat saya. Bukan Anies yang ambisi menjadi presiden. Kita sangat beruntung saat ini ada sosok Anies yang telah membuktikan selama periode gubernur, menunjukkan, menurut saya, pandangan saya sampai kepada level cara berpikir, beliau adalah sosok yang bisa menjalankan cara-cara Islam, amanah tabligh dan sebagainya, itu telah terbukti. Nah, itulah dialog yang Pak Hadi tadi sampaikan. Dan sekali terakhir saya ingin sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang belum mengenal sosok Anies sebagai orang yang tidak membedakan, semua agama dipersamakan ajas keadilannya. Jadi tahap berpikiran saya, perjuangan ini bagi kaum muslimin harus diperjuangkan secara atau semangat jiwa dan roh jihad. Kalau tidak, kita akan hancur. Cara pikir saya, kalau Allah tidak meredai NKRI ini ada, maka Anies tidak akan jadi presiden. Tapi kalau Allah meridai NKRI ini masih ada, pasti Allah akan menjadikan Anies sebagai presiden. Itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Ari nih, saya juga pengen dengar nih. Kalau dari face-nya nih Pak Ari sudah sering keluar masuk kafe ini. Pak Ari, gimana nih menurut Pak Ari? Kira-kira ini kan juga bisa untuk menarik simpatik anak-anak muda. Tadi kan bicaranya Pak Ari juga mau meng-hire anak-anak muda nih. Kira-kira konsep apa yang akan diterapkan untuk meng-hire anak-anak muda, terutama di Kemang Pratama dan Bekasi Raya terutama ya? Ini gimana nih Pak Ari? Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu nih ke Bu Ijun sebelah saya nih. Iya. Karena kafe ini adalah kafe yang teramai di Kemang Pratama sampai di zaman sebelum Covid. Nah, ini pun bisa diulang kembali, sejarah bisa berulang. Amin. Yang paling penting sebetulnya kita siapkan beberapa sarana, mau dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk training, pelatihan yang bisa dipakai oleh atau digunakan oleh remaja-remaja untuk berkumpul, bersosialisasi, dan juga bisa mendapatkan masukan-masukan yang baik mengenai prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Pak Anies, terus tentunya, dan juga kebetulan di tempat ini juga banyak tempat-tempat sarana makan dan juga bisa digunakan untuk anak-anak muda bersosialisasi di sini mungkin. Jadi untuk merekrut secara langsung mungkin tidak mudah, tapi dengan pendekatan yang sifatnya pada pemuda yang menurut impresnya mereka, mudah-mudahan kita bisa mengajak mereka ke sini, terutama mungkin pagi-pagi olahraga bersama dan lain sebagainya, bujur ya. Kita siapkan kacang hijau atau yang lain, bisa membuat suasana lebih hidup. Karena saya lihat di sini itu anak-anak muda tiap pagi itu banyak yang naik sepeda, jalan kaki. Jadi pendekatan terhadap mereka adalah pendekatan yang normal, biasa-biasa saja. Tapi sangat touchy. Mungkin itu dari saya. Ya, paling tidak kan kita sudah punya tampilan yang gitulah, keren kan. Mungkin ada konsep lain nggak kira-kira Pak Ari ini kan yang sudah tahu karakter terutama di Bekasi Raya dan di Kemang Pratama, untuk mereka-mereka selain tadi anak muda juga, kira-kira ini kita sudah punya loh wajahnya kafe seperti ini. Ini kan paling tidak untuk bisa mendongkrak relawan-relawan yang lain yang akan berkunjung kemari juga kira-kira. Setidaknya kita sudah pernah berkonsep bahwa ruangan ini mungkin akan sedikit diubah. Jadi nanti di sini banyak suatu bentuknya bisa dalam bentuk poster, dalam bentuk banyak pajangan, bisa juga
apa namanya itu video atau apapun yang sifatnya mengangkat perjuangan dan persiapan atau juga bisa mengeducate yang muda-muda. Jadi mungkin ketika datang itu bukan hanya sekedar kafe, bukan kafe biasa, Ya. tapi kafe yang luar biasa. Nanti di sana akan ada banyak informasi yang bisa kita berikan kepada anak-anak muda mengenai hal-hal yang positif. Kita selalu berpatokan ke hal yang positif. Kita tidak perlu saling menjelekan, tapi kita coba angkat yang positif supaya mereka merasakan, betul. Jadi ada afirmasi dari mereka. Mungkin seperti itu. Oke, nah sebelum kita ke pemilik kafenya, kita ngobrol sama Mas Agung nih, karena kita sering ketemu sebagai orang pergerakan yang tahu lah mungkin. Kira-kira representatif nggak untuk orang-orang pergerakan dan terutama di kalangan relawan Anies nih, Mas Agung ya, sering kemana-mana nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya simak ya dari apa yang disampaikan Pak Ketua terkait dengan kafe ini sebenarnya salah satu wadah untuk bisa relawan berkumpul. Nah kebetulan saya ada salah satu bagian dari relawan yang mempunyai simpul, dan saya juga mungkin melihat ini nanti simpul-simpul lain ini bisa ikut bergabung di posko ini. Ini kan posko yang baru ada di Bekasi, ya mungkin nggak tahu kalau di tempat lain ya. Ini mudah-mudahan posko Bekasi di Kemang pertama ini menjadi barometer, artinya di tempat-tempat lain ini juga akan tumbuh berkembang posko-posko pemenangan Pak Anies. Nah kalau ini sudah terbentuk, simpul-simpul ini sudah tahu nih, ini ada poskonya, jadi mereka ini untuk berbuat sesuatu sudah ada wadahnya. Jangan sampai kayak sekarang ini mungkin dia pengen berkumpul untuk suatu simpul, itu wadah ini belum terpenuhi. Tapi dengan adanya wadah di Kemang pertama ini, mudah-mudahan relawan-relawan atau simpul relawan yang ada di Bekasi, khususnya di Kemang pertama, itu bisa bergabung di posko pemenangan Pak Anies ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, kita closing dengan Pak Ketua ya, tapi kita mau nanya nih kepada pemilik kafe nih. Saya curiga nih, ada apa sebenarnya tiba-tiba membolehkan kafenya dipakai untuk pemenangan Anies nih? Kira-kira gimana Ibu? Terima kasih Pak. Jadi saya tuh sebenarnya kelompok 02 zaman dulu ya. Jadi terus berubah jadi grup silaturahim. Tapi saya nggak pernah aktif semenjak 02 kalah ya. Nggak pernah aktif. Tapi tetap ada masuk dalam di grup silaturahim yang dipimpin Pak Adi. Suatu hari tuh saya nggak pernah baca juga grup-grup itu, kan udah ngomong tentang Anies, tapi nggak pernah inilah, paling baca sebentar udah digilit-gilit aja lah, nggak pernah berkomunikasi. Tiba-tiba ya ada berita, pas saya baca itu mungkin petunjuk Tuhan juga ya. Pas saya baca terus ada siapa yang punya ruko bisa mau digunakan jadi posko gitu, pokoknya intinya gitu. Langsung saya, kebetulan ini kan saya berdoa sama teman, saya punya kafe dari 2009, berdoa sama teman, tutup pas saat COVID, disuruh tutup pemerintah, saya tutup emang, tapi saya beralih ke catering harian yang untuk penduduk di Kemang Pratama. Kali dapur di sini masih bisa hidup lah, maksudnya ada aktivitas, tapi begitu November saya pindah ke sana, saya sewa rumah di belakang situ, dapurnya di situ lebih besar, jadi sini kosong dari mulai November. Jadi kumuh sekali, saya kalau lewat sini mau ke dapur gitu kan, lewat sini aduh kasihan banget di kafe gitu kan, dibuka nggak mau gitu, karena udah lebih jelas ada catering yang selalu mendapatkan jelas lah hasilnya ya, jadi tiap hari orang pesan untuk catering harian. Terus pas itu langsung saya tangkap lah, saya langsung pakai aja, daripada itu nggak terpakai, pokoknya pakai aja, tinggal biar listrik dan keamanan dari lingkungan. Udah itu saya pakai, langsung disambut juga sama Pak Andi, senang banget gitu. Saya juga senang, langsung saya minta waktu seminggu untuk membereskan yang berantakan banget ini tadinya kan selama 3 tahun kan bangku-bangku nggak dipakai, meja nggak dipakai gitu kan, AC nggak boleh dipakai juga. Kalau kita kerja di dapur AC nggak boleh dipakai karena kan kosnya tinggi ya. Udah terus ya udah saya kasih waktu seminggu untuk dibersihkan, alhamdulillah. Jadi saya senang banget, taman saya urus lagi begitu. Jadi kalau lewat sini ke dapur udah ada kehidupan lah intinya. Malam juga lampu dinyalain gitu kan,
beda kehidupan. Ini nggak ada niat apa-apa, pokoknya ini pakai aja selama digunakan sebagai posko untuk Anies, karena memang saya pendukung Anies juga. Jadi pakai aja pokoknya, yang penting dipelihara gitu aja, dipelihara kebersihannya. Dan kalau memang tadi mendukung Pak Ari ya, di sini waktu itu saya punya waktu kalau Sabtu Minggu suka jualan bubur ayam, lontong Medan, itu banyak pasangan muda. Saya nggak ngomongin anak muda ya, kalau anak muda memang beda ya. Tapi pasangan muda itu yang banyak olahraga lewat sini dan selalu membeli bubur ayam saya sama lontong Medan waktu itu. Jadi kalau mau merekrut mereka ya kita memang harus jualan ya kali ya, atau kita mengadakan olahraga tadi, karena banyak yang olahraga muter-muter di sini nih pasangan muda sama anak kecilnya biasa gitu. Itu yang harus kita, karena mereka nggak peduli, karena dia masih aktif kerja kan, biasanya pasangan muda itu masih sibuk dengan kerja atau bekerja. Itu yang bisa kita rekrut untuk mereka melihat poster Anies, siapa Anies gitu loh. Itu saya rasa kalau anak muda tuh udah nggak tahu kemana ya kalau di sini ya, kebanyakan anak muda udah keluar. Agak susah ya kalau anak muda yang single sini masih sekolah, masih apa ya, agak susah. Tapi kalau pasangan muda itu yang banyak di sini. Di Kemang 5 sini banyak banget pasangan muda. Itu aja. Jadi saya sangat bersyukur udah bisa dipakai posko ini. Saya udah rapikan, saya susun mejanya kayak gini, kayak meja rapat. Supaya kan biasa kalau di Pak Adi kita duduk di bawah, saya suka pegel tuh. Duduk di bawah gitu kan. Nah ini saya nggak boleh duduk di bawah, harus ada di bangku. Kalau mau rapat di luar, yang mau rokok silakan bisa juga dibikin ruang rapat. Saya pernah dulu menjamu orang juga rapat di luar, karena dia nggak buat badan rokok semua ya. Ada orang gitu laki-laki mau saya bikin ruang rapat di depan, mau juga mereka di depan ada kipas anginnya. Jadi bisa juga nanti kalau bikin rapat di sini, ada rapat di sana. Dan kalau ada pembicara tadi, Pak kita punya speaker. Jadi bisa sampai speakernya di situ. Nanti itu banyak apa itu kan bisa keluar kalau misalnya kita punya pembicara. Jadi sampai di luar juga bisa. Itu aja Pak. Baik, sebagai penutup nih Pak Adi, tadi kan ada dari Pak Agung. Ada beberapa simpul. Jadi ini terbuka untuk simpul relawan Anies ya, untuk seluruh. Bagaimana nih kalau menurut Pak Adi? Ini terbuka untuk siapapun simpulnya. Yang penting dia memperjuangkan Anies Baswedan sebagai presiden. Siapapun juga. Tidak ada dari si A syarat-syarat, tidak ada syarat, cuma itu. Semuanya harus ikut memenangkan Anies sebagai presiden. Nggak mungkin kita kasih orang yang beraliansi ke PDIP ataupun ke Ganjar ataupun ke Prabowo. Nah, ini buat khusus pemenangan Anies Baswedan. Cuman kalau misalkan ada satu kelompok yang masih ragu-ragu, dia mau pilih Prabowo, Ganjar ataupun Anies, monggo silakan kemari dan kita akan menjelaskan. Kita akan kasih pandangan sama dia. Kenapa kami ini memilih Anies Baswedan dibandingkan dengan dua yang lain? Dengan cara yang elegan, bukan cara yang menjelek-jelekan. Itu bukan tipe kami. Itu aja. Dan setiap saat terbuka 24 jam? 24 jam ada aturan mainnya, enggak 24 jam. Enggak ada 24 jam. Oke, artinya setiap saat dari Ahad sampai ketemu Ahad lagi gitu ya. Terbuka ya. Nanti kita ada aturannya. Siap. Jam berapa bisa kemari. Kita kan juga belum banyak kegiatan. Yang megang kunci cuman saya, Ari, sama yang punya. Cuman kalau perkara nyewa ini otomatis dia harus, bukannya main dengan tempat ini, dia harus konteks saya ataupun Ari. Yang penting pendukung Anies Rashid Baswedan ya. Ya.